Di negeri seberang, jauh dari tanah air, hidup anak-anak pekerja migran Indonesia tak selalu mudah. Namun, di balik keterbatasan, mereka tetap memeluk harapan. Sebuah sanggar sederhana di Gombak, Kuala Lumpur, menjadi rumah kecil penuh cahaya, tempat di mana mimpi-mimpi itu tumbuh. Inilah kisah tentang harapan dan perjuangan. Di ruang belajar sederhana ini, setiap huruf yang ditulis, setiap kata yang dibaca adalah cahaya baru bagi mereka. Anak-anak belajar membaca, menulis, berhitung, bahkan mengenal bahasa asing. Semangat mereka tidak pernah padam meski fasilitas terbatas. Karena belajar bukan tentang seberapa mewah ruangannya, tapi tentang seberapa besar keinginan untuk maju. Namun, pendidikan di sanggar ini bukan hanya soal akademik. Setiap pagi, doa dan sholat duha menjadi pembuka hari. Ilmu dan iman berjalan beriringan, membentuk karakter anak-anak agar tumbuh dengan akhlak mulia. Belajar di sanggar ini penuh warna. Ada senam pagi yang menyehatkan, permainan edukatif yang mengasah kecerdasan, serta kegiatan literasi yang memperluas wawasan. Di setiap tawa riang ada kebahagiaan yang sederhana namun penuh makna. Mereka belajar bahwa pendidikan bukan hanya soal pintar, tapi juga soal bagaimana tumbuh bahagia. Di sanggar ini, mereka juga belajar tentang pentingnya saling menghargai. Melalui kegiatan edukasi anti-bullying, anak-anak diajak untuk berkata tidak pada kekerasan. Mereka belajar arti persahabatan, bahwa setiap anak berharga dan setiap senyum adalah kekuatan.
bulan Agustus, semangat kebangsaan ikut menyala. Merah putih tetap berkibar gagah meski jauh dari tanah air. Dengan khidmat, mereka mengikuti upacara bendera dengan menunjukkan rasa nasionalisme mereka terhadap tanah air mereka. Dengan penuh tawa, riang, senang, mereka berpartisipasi dalam lomba-lomba sederhana. Makan kerupuk, joget balon, estafet air, estafet terigu, bahkan memasukkan pensil ke dalam botol. Mereka semua mengikuti dengan senang dan riang. Di tanah perantauan, cinta Indonesia tetap hidup di hati mereka. Di balik senyum polos itu, ada mimpi besar yang mereka tulis dengan sederhana. Ada yang ingin menjadi dokter, ada yang bercita-cita menjadi guru, bahkan ada yang ingin menjadi pilot dan polisi. Setiap coretan adalah doa, setiap cita-cita adalah cahaya yang suatu hari akan menerangi bangsa. Kami datang untuk mengajar, tapi sesungguhnya kamilah yang banyak belajar. Dari anak-anak, kami belajar kesabaran. Dari guru sanggar, kami belajar ketulusan. Dan dari masyarakat, kami belajar arti pengabdian. Pengalaman ini akan selalu kami bawa sebagai cahaya yang menuntun langkah kami di masa depan. Ingin menjadi polisi.
jadi apa? Dokter. Cita saya polisi. Cita saya YouTuber. Cita saya YouTuber. Cita saya ingin menjadi dokter. Saya ingin menjadi dokter. Cita saya menjadi guru. Cita saya cita saya menjadi pemain bola. Cita saya jadi pelukis. Iya, cita saya menjadi pembalap motor. Cita saya jadi YouTuber. Jadi astronot. Ibu itu cantik. Cantik. Ibu terbaik di kelas ini. Aku baik. Aku baik. Ibu kakaknya cantik, baik, dan lucu. Makasih Bu. Ibu lucu. Ibu cantik. Baik. Tiba KN ibu semua orang yang baik. Untuk Mbak Ica, Mbak Mela sama Bu Yesti. Menurut makasih Bu Nurul dari guru dari studi sama kelas. Bu Nurul juga sopan, baik, sabar, tenang. Dan Ibu Ica juga sama. Terima kasih lagi Bu Yesti. Untuk anak Bu Yesti itu adalah guru kesukaan Rian. Pengalaman ini akan selalu kami bawa sebagai cahaya yang menuntun langkah kami di masa depan. Cahaya di tanah perantauan, kisah tentang harapan yang tak pernah padam. PKM Internasional 2025 Universitas Nusa Putra membawa inspirasi, menyalakan cahaya untuk masa depan anak-anak bangsa.